Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Antara Coding. Pada video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan menu ataupun bagaimana cara manajemen menu di dalam website kita. Nah, pastikan teman-teman sudah login ya, sudah login kemudian masuk langsung ke bagian appearance, pilih menus. Nah, di sini saya sudah tampilkan halaman menunya bagaimana. Di bawah tombol menus ini ada tombol edit menus dan manage location. Nah, kita bisa pilih nih. Kalau saya pribadi sih saya jarang istilahnya masuk ke bagian manage locations. Manage location ini berguna kalau misalkan teman-teman mempunyai dua menu yang berbeda. Jadi satu khusus untuk di mobile dan satunya lagi yang umum ataupun yang header. Nah, kalau saya sih biasanya satu menu ya untuk semua tampilan. Kemudian di bagian edit menus, di sini ada namanya edit your menu below or create a new menu. Don't forget to save your changes. Nah, di sini yang tampil adalah menu yang terakhir kali kita gunakan ya. Jadi di sini cuma ada satu, kebetulan cuma ada satu, namanya adalah menu utama. Di sini dan adalah list bagian ataupun menu-menu yang tersimpan di dalam website kita ya. Sebelumnya kita udah buat ya ketika di bagian menu ataupun manajemen customize. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat menu baru? Caranya adalah tinggal klik saja di create a new menu di sini. Kalau saya klik, dia akan membuat sebuah menu baru, kosong ya di sini. Saya tinggal buat saja misalkan ini mobile menu misalkan. Nah, kemudian di sini namanya menu settings, ada auto add pages, ada display locations. Auto add pages ini berguna kalau misalkan ada halaman baru yang dibuat, maka dia akan otomatis masuk. Kemudian ada display location. Kita mau masuknya di mana ataupun tampilnya di mana. Saya mau cuma tampil di mobile ya. Jadi saya klik saja mobile, klik create menu. Nah, oke, sudah terbuat ya. Ketika kita sudah menyimpan ataupun create menu ataupun save menu di tahap sebelumnya tadi, pada bagian atas ini di edit menus, dia akan muncul pilihan select a menu to edit. Nah, kalau saya klik di sini, dia muncul menunya. Nah, terlihat di sini kan ada dua nih, ada menu utama, ada menu mobile menu. Kalau misalnya saya klik mau mengganti istilahnya di menu utama, saya klik menu utama, select. Nah, baru nanti kita bisa mengatur kembali menu-menu yang ada di nama menu utama. Oke. Nah, kemudian kalau bagaimana misalnya kita ingin menambahkan sebuah menu baru. Kalau di customize kan sudah saya contohin tuh. Nah, kalau di halaman menu sendiri ya seperti teman-teman lihat saat ini, itu ada di sebelah kiri, ada namanya add menu items. Ada pages. Kalau saya klik dia akan mengecilkan, ada post, custom links dan kategoris. Yang tampilannya sih kurang lebih sama dengan pada halaman customize di video sebelumnya. Kita bisa atur atau mau kita masukkan. Contoh di sini, saya mau masukkan sampel page karena kan di sini belum ada tuh. Ada home, berita, profil dan kontak. Saya mau masukkan sampel page. Saya klik saja pada bagian sampel page. Ataupun misalkan mau masukin multi pages ataupun multi halaman, saya klik saja bagian mana saja, centang saja, diklik. Nah, kalau sudah kita klik add to menu. Kalau diklik select all, maka semua menu ini akan masuk di sini. Tapi kalau tidak, saya akan cuma sampel page saja. Klik add to menu. Nah, ini akan tampil di sini. Kemudian, kalau misalkan kita ingin melihat semua menu yang ada ataupun pages yang ada, kita klik view all, maka dia semua akan tampil. Kalau search, kita akan mencari secara manual. Tinggal isikan saja menu apa, misalkan berita misalkan. Nah, dia muter, tampil ya. Kalau nggak ada, berarti contoh misalkan seperti ini. Nah, no result funds, maksudnya adalah tidak ada menu dengan nama berita SDS ini, bukan menu, sorry, pages ataupun halamannya. Saya hapus lagi, dia tidak akan tampil. Kita kembali ke most recent, maka dia akan menampilkan semua menu yang baru saja dibuat ataupun yang digunakan. Kalau post, ya dia menampilkan semua postingannya. Kalau view all, dia menampilkan semua. Kalau most recent yang terbaru, search kita mencari. Custom links, ini kita buat custom link. Jadi kita tidak punya halaman khusus, kita tinggal langsung saja masukkan alamatnya, ataupun misalkan kita ingin membuat sebuah tautan link yang bertaut, misalkan saya mau masukin tentang di Google. Nah, kita tinggal masukkan saja URL https://2 google.com. link teksnya kita masukkan saja Google misalkan seperti itu. Maka ketika link itu diklik, maka dia akan masuk ke halaman ataupun URL yang sudah kita atur tadi tanpa perlu kita buat halaman
tersendiri ataupun post ataupun pages tersendiri. Nah, di kategoris kita bisa lihat di sini ada kategorinya apa. Ini tinggal diklik saja, klik add to menu, maka dia akan tampil. Bagaimana kalau misalnya saya mau mengatur posisinya? Misalnya saya mau ganti nih, kontak ini di bagian atas setelah home. Saya klik saja di bagian kontak, geserkan saja. Oke, sampai dia ke bagian bawah home. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mungkin saya akan perbesar lagi ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ada garis. Kalau saya pindahkan ini ada kotak putus-putus ya, garis dengan putus-putus. Kalau saya pindahkan ke kanan, dia akan masuk menjadi submenu di dalam home. Oke, kalau saya keluarkan, dia akan rata seperti ini. Jadi posisinya sejajar. Kalau teman-teman lihat di sini kan posisinya sama nih. Home, berita, profil, kontak. Kalau saya atur, misalkan kontak mau saya letakkan di dalam profil. Oke, kemudian sampel page saya letakkan lagi di dalam kontak misalkan. Jadi ada menu profil, submenunya kontak, dan super submenunya ataupun submenunya lagi itu sampel page. Nah, kalau sudah, saya klik tombol save menu. Nah, menu utama has been updated ya. Kita lihat di sini, saya duplikat saja. Saya refresh. Nah, profil dia menjadi seperti ini. Dia muncul seperti ini ya. Kalau di mobile ataupun di HP, saya refresh dulu. Kayaknya ini masih kebesaran nih. Saya coba refresh dulu. Oke, ini karena template-nya nggak support kayaknya untuk multi sub menu. Coba kalau kita keluarkan, jadi cuma sub menu saja. Oke, saya refresh, nggak tampil juga. Berarti dia memang tidak support untuk di mobile kalau ada sub menu. Oke, ini kayaknya mungkin settingan template saya yang kurang benar atau kepanjangan ini. Sampel page saya hapus nih. Remove, save menu. Oke, ini mungkin cache browser mungkin ya. Nggak mungkin juga sih. Oke, mungkin nanti saya coba cek ini kembali kenapa dia nggak nampil menunya. Kalau di tab sih dia muncul ya. Di mobile ini nggak benar. Ini udah benar header. Oh ini, sorry. Di bagian menu utama, di sini kita nggak centang nih mobile. Jadi kita nggak aktifkan si menu ini di tampilan mobile. Saya klik save menu, saya refresh. Nah, dia tampil ya. Nah, ini udah tampil. Sekarang kita coba tarik lagi bagian sampel page, masuk add to menu, kita letakkan di dalam kontak di dalam profil misalkan. Save menu. Kita refresh. Nah, dia ada menunya. Profil bawah, kontak bawah lagi. Jadi ada 3 tingkat ya. Jadi ternyata masalahnya itu ada di bagian mobile yang nggak tercentang. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk manajemen menu di dalam menus, lebih tepatnya di dalam menu appearance, dan submenusnya itu adalah menus. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.